jumpa lagi di Dear Doctor, We Share 'Cause We Care. Minggu ini saya masih bertugas sebagai dokter jaga dan kita memiliki beberapa menit nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari healthizen yang masuk ke redaksi Dear Doctor sebelum saya keliling periksa pasien. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu nih bagi para healthizen yang antusias banget mengirimkan begitu banyak pertanyaan tentang COVID-19. Dan langsung aja nih kita lihat pertanyaan pertama dari akun @agus_zeus33. Dear Doctor, makanan apa aja sih yang baik dikonsumsi lansia saat harus isoman atau isoter? Sebenarnya nggak ada makanan khusus yang dikonsumsi oleh lansia atau kita yang masih muda atau juga anak-anak. Karena pada dasarnya pada saat kita isoman itu kita harus makan makanan dengan nutrisi yang seimbang. Tentunya ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, lemak juga kita butuhkan. Semuanya itu harus dalam porsi seimbang. Karena kalau kita mendapatkan asupan dengan nutrisi yang seimbang itu tadi akan membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Tentunya bisa membantu kita untuk melawan virus yang lagi menyerang tubuh. Yang kedua ada dari @leo_321. Dear Doctor, Dok, demam akibat efek samping vaksin itu boleh tes swab antigen nggak? Takut dikatakan positif saat tes antigen. Nah sebenarnya boleh-boleh aja ketika kalian memang nggak yakin demamnya efek samping vaksin atau memang lagi terserang virus. Gak apa-apa kalau kalian itu mau melakukan swab antigen. Cuman kalau memang kalian itu tidak terpapar virus ya maka hasilnya akan negatif. Kalau ternyata positif tentu itu bukan efek dari vaksinnya. Tapi bisa aja kalian itu terpapar virus dari hari-hari sebelum kalian itu vaksin. Misalnya 3 hari sebelum atau 1 minggu sebelum, kemudian melewati masa inkubasi. Dan pada saat di hari kalian vaksin dan demam kemudian tes hasilnya positif, berarti kan bukan dari vaksinnya tapi memang sudah terpapar virus sebelumnya. Jadi gitu. Lanjut ada dari @harry.satria. Dear Doctor, Dok, amankah saya yang memiliki riwayat alergi telur ikut vaksinasi? Ya, jadi memang sejauh ini kalau alerginya terhadap telur itu tidak akan mendapatkan reaksi dari vaksinasi karena di dalam vaksinasi itu tidak mengandung telur. Kecuali habis vaksin kalian makan telur, nah baru deh tuh biasanya nanti reaksi alerginya muncul. Tapi kalau misalnya alerginya, misalnya alergi terhadap suatu bahan vaksin, nah itu baru deh kalian sebaiknya konsultasi terlebih dahulu. Tapi kalau telur, udang, atau susu itu sejauh ini nggak ada masalah kok. Oke berikutnya ada dari @rama_sinta. Dear Doctor, kenapa kalau jeda vaksin Sinovac atau Sinopharm itu kurang lebih 28 hari, tapi kalau AstraZeneca itu 3 bulan? Ya, jadi memang semua itu dari hasil penelitian. Dimana kalau Sinovac atau Sinopharm itu diuji efektif ketika dosis 1 dan dosis 2 itu dilakukan dalam jeda waktu 28 hari. Sedangkan kalau AstraZeneca itu diuji efektif apabila dosis 1 dan dosis keduanya itu dijeda selama 12 minggu atau 3 bulan. Nah sejauh ini dari efek vaksinnya itu sama aja karena intinya tujuannya adalah supaya tubuh itu mengenali. Tapi Sinovac atau AstraZeneca itu sama-sama bagus. Oke ada dari @satria.piningit77. Dear Doctor, Dok, anak-anak di bawah 12 tahun kan belum bisa divaksin. Tapi kalau keburu kena COVID terus sembuh, betul nggak jadi punya imun COVID? Ya betul dong, jadi tubuh si anak itu jadi mengenali virus COVID karena sudah melawan virus yang aktif. Dan sejauh ini kebanyakan imunitas anak-anak itu bagus ya karena biasanya orang tuanya itu lebih memperhatikan makanannya, minum susu, makannya selalu sayur. Makanya banyak anak-anak di bawah 12 tahun yang memang dia itu mengalami COVID dan biasanya gejalanya itu hanya tergolong ringan sedang. Dan akhirnya dia memiliki imunitas terhadap COVID-19. Tapi tetap ya anak-anak di bawah 12 tahun harus kita ajarkan untuk menaati protokol kesehatan. Harus selalu diajarkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas.
Oke, ada lagi dari @rio.rau.reu. Oke, namanya cukup susah ya. Dear Doctor, Dok, bener gak sih kalau terkena COVID kita nggak usah minum obat, cukup istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi aja? Ya, jadi sebenarnya kita tahu ya bahwa yang namanya viral infection atau infeksi karena virus yang melawan adalah imunitas tubuh kita sendiri. Makanya kalau pada saat seseorang itu terpapar COVID-19, biasanya dokter itu hanya meresepkan obat-obat simptomatik. Misalnya kalau panas, ya kita beri paracetamol atau ibuprofen. Kalau kita batuk, ya kita berikan obat batuk dan obat-obat simptomatik lainnya. Kemudian sisanya adalah dengan meningkatkan imunitas, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, manajemen stres. Jangan lupa juga pola tidur itu harus minimal 7-9 jam sehari. Oke Healthizen, sementara itu dulu nih pertanyaan yang kita jawab untuk minggu ini. Kamis depan kita jawab-jawab lagi nih pesan-pesan dari kalian. Sekarang waktunya saya harus meriksa para pasien tuh, udah pada nungguin. Oh ya, kirim pertanyaan-pertanyaan seputar COVID-19 dan protokol kesehatan langsung aja ke Instagram FMB9 atau DM di akun saya @nadialaidrus. Fajar menyingkap setetes embun, bening menempel di daun nanas. Cucilah tangan pakai sabun segera setelah beraktivitas. We share, cause we care in Dear Doctor. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Acara ini dipersembahkan oleh